Nicolosi Caviglia, flicked on and in! Venezia have turned it around! Tanpa Marcelino, media Vietnam remehkan timnas Indonesia. Justin Hubner beri kabar buruk untuk timnas Indonesia, usai bawa Wolves U21 pesta gol. Kabar bagus dari Eliano Reijenders. Kim Sang-sik akui supporter berharap Vietnam bisa bantai timnas Indonesia demi balas dendam. Sukses buat sejarah. 3 rekor Jai Itzes setelah cetak gol ke gawang Juventus di Liga Italia. Sukses buat sejarah. 3 rekor Jai Itzes setelah cetak gol ke gawang Juventus di Liga Italia. Sejumlah rekor berhasil ditorehkan Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes setelah cetak gol ke gawang Juventus dan membantu Venezia FC meraih poin di Liga Italia pekan ini. Dalam lanjutan pekan ke-16 Liga Italia hari ini, Minggu, 15 Desember 2024, Venezia FC harus jalani laga sengit dengan bertandang ke markas Juventus. Bertanding di Allianz Stadium, tim tamu Venezia FC kembali menurunkan Jai Itzes sebagai starter untuk mengawal lini pertahanan mereka. Di awal babak pertama, Juventus berhasil mendominasi permainan, bahkan mampu mencetak gol cepat pada menit 19. Gol tersebut bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, Venezia FC coba bangkit dan sukses menyamakan kedudukan lewat aksi Mikael Egil menit 61. Venezia FC bahkan berhasil mencetak gol kedua lewat sundulan Jai Itzes pada menit ke-83 dan membuat tim tamu berbalik unggul 2-1. Namun sayang, di masa injury time Juventus berhasil cetak gol penyama kedudukan lewat tendangan penalti Dusan Vlahovic. Hingga peluit panjang berbunyi skor 2-2 tetap bertahan. Meski gagal membawa Juventus menang, namun gol yang dibuat Jai Itzes berhasil membuat sang kapten timnas Indonesia torehkan sejumlah rekor. Rekor pertama adalah Jai Itzes menjadi orang Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di kasta teratas Liga Italia. Rekor berikutnya adalah gol Jai Itzes membuat Venezia FC hentikan rekor kekalahan atas Juventus di markas lawan pada ajang Serie A. Terakhir adalah rekor Jai Itzes sebagai pemain ASEAN pertama dalam sejarah yang bisa menjebol gawang Juventus di panggung Serie A. Kim Sang-sik akui supporter berharap Vietnam bisa bantai timnas Indonesia demi balas dendam. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik sadar betul ekspektasi tinggi para supporter dalam pertandingan menghadapi timnas Indonesia dalam laga penyisihan grup B Piala AFF 2024. Ia memastikan bahwa seluruh tim akan bermain dengan konsentrasi tinggi di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember 2024, jam 20 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, meski Kim Sang-sik baru pertama kali berhadapan dengan Indonesia, banyak penggemar yang berharap ia bisa membawa kemenangan bagi Vietnam, bahkan kemenangan besar. Banyak yang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat itu, tapi jujur saya tidak peduli skornya. 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu mencetak gol di Piala AFF sangat sulit. Meski Indonesia lelah setelah menempuh perjalanan panjang, tim-tim peserta turnamen sudah sangat kuat. Kami hanya punya persiapan terbaik untuk berjuang meraih kemenangan, kata Kim Sang-sik. Berbicara tentang hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, Kim Sang-sik menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dan terbiasa berbagi kamar ketika menjadi rekan satu tim. Kami bermain untuk klub yang sama dan tinggal di ruangan yang sama ketika kami menjadi rekan satu tim. Pelatih Shin adalah senior saya, dan saya sangat menghormatinya. Sebagai pelatih 2 tim nasional, saya merasa sangat bangga dan menantikan pertandingan ini. Besok adalah pertandingan yang sangat penting bagi tim Vietnam. Kami sudah siap dan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Seluruh tim percaya diri bisa meraih 3 poin melawan Indonesia, ucap Kim. Kabar bagus dari Eliano Reijenders. Kabar baik dari pemain timnas Indonesia Eliano Reijenders. Eliano berhasil mendapatkan penampilan bersama Zwolle di kompetisi Eredivisie 2024-2025. Momen itu tersaji ketika Zwolle berhadapan dengan Willem II pada pekan ke-16, Minggu, 15 Desember 2024. Eliano masuk sebagai pemain pengganti mulai menit ke-32 dalam pertandingan yang berakhir kekalahan skor 0-1 tersebut. Atas hasil tersebut, Zwolle semakin tertahan pada posisi ke-14 tabel klasemen sementara. Zwolle sendiri memang kurang konsisten dengan catatan masing-masing 1 kemenangan, kekalahan, dan imbang di 3 laga terakhir. Adapun bagi Eliano Reijenders, penampilannya kali ini menjadi momen comeback sang pemain setelah hanya menghuni bangku cadangan Zwolle. Yap, predikat pemain cadangan telah melekat kepada Eliano di 4 partai sebelumnya. Kini Eliano Reijenders pun berhasil memperoleh menit bermain setelah sekian lama menunggu. Jika ditotal,
Secara keseluruhan Eliano mengantongi 8 caps sejauh 16 pekan. Rinciannya 8 caps tersebut terbagi menjadi 3 kali penampilan penuh dan sisanya hanya sebagai pemain pengganti. Adapun catatan penampilan yang diperoleh oleh Eliano pada saat ini memang berbanding terbalik dari musim sebelumnya, di mana pada musim 2023-2024, pemain 24 tahun hampir menyapu bersih 34 pekan yang tersedia. Yap, Eliano tampil sebanyak 32 kali, dengan rincian 27 laga diantaranya masuk starting awal dari Zwolle. Justin Hubner beri kabar buruk untuk timnas Indonesia, usai bawa Wolves U21 pesta gol. Justin Hubner memberikan kabar buruk buat timnas Indonesia, usai membawa klubnya Wolverhampton Wanderers U21 pesta gol. Wolves U21 bertandang ke markas Aston Villa U21 pada lanjutan Premier League 2. Duel digelar di Aston Villa Training Ground, Sabtu 14 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hubner dipercaya starter dalam laga tersebut. Dia berhasil membawa timnya clean sheet dan menang telak 4-0. Ini merupakan kemenangan keempat Wolves U21 di Premier League 2 Division 1 2024. Mereka saat ini duduk di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari 10 pertandingan. Sayangnya Hubner tak bermain full di laga itu. Dia digantikan Hayden Carson menit ke-91 karena cedera. Hubner sempat mendapat penanganan tim medis sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan. Usai laga, Hubner juga mengunggah foto dirinya tengah berada di rumah sakit dalam Instagram Story. Dia juga memamerkan kaki kanannya yang diperban. Di rumah sakit sekarang. Terima kasih semua atas dukungannya. Saya akan kembali secepat mungkin, tulisnya di Instagram. Hingga kini Wolves U21 belum memberikan kabar resmi terkait kondisi Hubner. Tapi diharapkan penggemar Sergio Ramos itu bisa pulih cepat sebelum timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025. Tanpa Marcelino, media Vietnam remehkan timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam dalam laga lanjutan grup B Piala AFF 2024. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong itu dipastikan tak akan diperkuat sang bintang, Marcelino Ferdinand. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu terkena hukuman 2 kartu kuning saat bermain imbang 3-3 kontra Laos. Salah satu media Vietnam, Dantri, pun menilai absennya Marcelino menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Sebab, timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF 2024 ini minim pemain bertalenta dan berpengalaman seperti pemain jebolan Akademi Persebaya itu. Dengan kartu merah tersebut, Marcelino Ferdinand tidak diperbolehkan bermain pada pertandingan berikutnya karena skorsing. Minimnya pemain bertalenta dan berpengalaman seperti Marcelino Ferdinand bisa membuat Indonesia kesulitan, tulis Dantri. Selain itu, Dantri juga menyoroti performa Marcelino yang kurang menggigit selama mentas di Piala AFF 2024. Mereka mengatakan bahwa penampilannya loyo dan di bawah standar. Padahal, pada November 2024, Marcelino merupakan pahlawan timnas Indonesia. Dia mencetak 2 gol yang membawa skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kini dia telah menjadi sosok antagonis di tim. Secara keseluruhan, performa Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2024 cukup loyo dan kurang memenuhi standar, tulis Dantri.